Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, yang kedua masalah kiat mempertahankan rezeki dan menambahnya, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, udah sampai ajal datang. Saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya, tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat. Lalu yang kedua, ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian, garis bawahi satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tabligh akbar di Surabaya dan membahas masalah materi kita tadi subuh, kenalilah Tuhan maka akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan diantara teman-teman saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya diantara mereka. Artinya mereka masih sholat pun ya kalau disuruh, kalau saya masih menjaga sholat. Tapi anehnya Ustaz, pada saat proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Nggak akan kemana-mana itu kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sekalian beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso, jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan ya. Saya beli sekitar 50 biji kena kecil-kecil. Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Saya sempat beli, kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off 1 jam lagi Surabaya ke Jakarta, saya taruh di lounge, lagi duduk sambil nunggu waktu, saya buka laptop sambil saya ngetik-ngetik ceramah. Karena asyiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin, terus dipanggil. Setelah itu 45 menit dipanggil, 5 menit kemudian dipanggil, suruh naik pesawat. Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup, lalu saya jalan. Saya lupa tuh kresek saya yang ada isinya makanan tadi. Saya ingatnya nanti setelah tiba di Bandara Jakarta. Perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain nih gitu. Mana nih kreseknya? Oh, makanan saya ketinggalan. Tapi karena saya sudah tahu teorinya, ternyata memang madu mungso itu bukan rezeki saya, rezekinya orang yang di situ gitu. Pernah nggak teman-teman beli makanan, kalau yang sudah punya anak kecil di rumah, beli makanan taruh di kulkas niatnya mau makan besok kita buka sudah dimakan gitu kan? Nah, sering ya? Itu karena bukan rezeki Anda, memang rezekinya dia gitu kan? Akan sampai kepada dia. Kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia, bagaimanapun caranya akan sampai ke dia gitu. Jadi kita harus pahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini. Jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain, tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi, dan syukuri. Yang kedua teman-teman, kiat untuk menambah rezeki adalah infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih, bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih, susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu.
Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaih." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh, saya nggak tahu nih, di Bali ini apa? Wali kota ya? Diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian, pada saat wali kota pesan buah dari Anda ini, beli buahnya di mana? Di pasar kaki 5 kan? Emperan jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus? Kalau ada sedikit rusak kulitnya, tercoret, atau mungkin terkelupas, dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari lalu tempat yang lain? Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu Anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayah, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Di kaki 5. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek tua ini bekas ikan, udah nggak apa-apa. Ini yang Urwah rahimahullah berkata, janganlah seseorang di antara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah. Orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu, malah lebih hebat daripada itu. Pilihin buah yang paling bagus, dikemas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itulah manusia, karena tidak paham teman-teman sekalian. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi, dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya 1000 baru 1000 tua, yang mana ditaruh? 1000 tua. Kenapa 1000 tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. 1000 baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah, yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi' ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabi'in yang terkenal, Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah 2 orang muridnya bertamu ke rumahnya, dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin, kunjungin, minta nasihat, atau ketemu minta nasihat, atau ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan, begitu masuk, kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada 4 kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama,
Pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, wahai imam, imam ini kiai, ustadz, wahai imam, apa rahasianya kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda? Tidak seperti ulama-ulama yang lain, masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul, Rabi ibn Haytham ini terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan, Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja 4 tuh dari lisannya, nggak ada yang lain, luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan, apa kebutuhan mereka, kemudian berzikir atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih, murid-muridnya bilang apa rahasianya anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini. Maka Rabi ibn Haytham mengatakan, wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana, di akhirat nanti. Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat. Dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih, 24 jam terus mengawasi. Baik dicatat, buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan, baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah, yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi bin Haytham keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah, lama diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah, dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa. Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya. Anda memakannya. Gitu. Lalu kata Rabi bin Haytham, baiklah, keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, di nampan besar dipotong-potong. Baru saja Rabi bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit. Diambil sebelah kanan. Kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang biasa, orang yang luar biasa, orang gila, gitu kan. Jadi bukan orang yang peminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan. Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabi ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini Rabi bin Haytham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila 1 potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga ini makanan enak, gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil, dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa, piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi bin Haytham ini tahu nilainya makanan yang ibunya buat tadi. Diambil piring itu, ditutup pintunya, lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak. Itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik, gitu kan. Jadi Rabi bin Haytham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nah semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi,
Dia kembali dia masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar. Kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah, kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian, kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal, teman-teman sekalian, nih proposal saya mau bangun masjid, butuh bantuan 1 miliar, kita nyumbang semua, terkumpul 1 miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta, rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun, karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala, dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah, teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih, karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, apa nasihat anda? Apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah, ibadah kami apa nasihatnya, sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah, Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan, tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat, semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik, lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian, waktu itu terdengar azan duhur, stroke setengah badan nih. Lalu Rabi ibn Haytham, ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini, gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi bin Haytham rahimahullah stroke setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan, minta diantar ke masjid. Stroke setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang stroke, dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang stroke terseret di tanah. Lalu saya bisikin di tengah jalan, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah. Stroke, tua, susah, gitu kan? Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya sholat di rumah saya, demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah.
Tapi dari kisah kita, ya, dari 4 kejadian di rumah Rabi' ibn Hisham adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi, kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang. Di zaman Bani Israel ada 2 orang. 2 orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain nggak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Terakhir itu Sa'id bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah, luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih, belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah, saya gak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, gak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank, gitu kan. Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga solehah, nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu, suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin, ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang 4 peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin, dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Saking banyaknya. Selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan Madinah. Lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadis yang dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun,
Sebelum datang hari nanti kalian menyesal. Nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan. Hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian. Habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, sisanya sedekah. Nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul li'ibadiyalladzina amanu. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman, yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, jaga salat 5 waktu mereka, salat-salat sunnah mereka, wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari tidak lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian, bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya.
Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Nggak ada ceritanya. Kita masuk, semua jadi warisan tuh. Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga thayyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, thayyib artinya berkualitas. Di dalam agama Islam kita disuruh nikmatin, teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wa la tafrid. Nggak pelit sekali, tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah. Selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan thayyib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja. Kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50.000 per kilo misalnya. Bagus kualitasnya 50.000, tapi ada anggur lebih bagus dengan 100.000 dan dia mampu beli 100.000, maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam madhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad, ada madhab Hanabilah. 4 ulama, 4 madhab yang masyhur. 4 yang insya Allah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama, dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam majlisnya, beliau isi pengajian, ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai taklim, orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, kesini. Ini muridnya kebetulan sering hadir, tapi Abu Hanifah kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan gitu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya, baru kali itu. Dia datang, kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab, ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya, dia angkat sejadah, ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini puluhan juta nilainya, gitu kan. Dia begitu diangkat, dikatakan dia bawa orang ini ke Abu Hanifah, ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya Abu Hanifah mau bersedekah gitu. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini. Saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan? Ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu, berarti hari ke-11 baru dia kembali ke mobil yang pertama, gitu kan? Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200. Untuk apa 100-200 baju ini? Gitu ya? Mungkin 10, mungkin 15, dia gonta-ganti. Ya akhi, kalau memang ya ukhti, kalau sudah bosan dengan bajunya, sebelum rusak bisa kita sedekahin, atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sedekahin. Itu sangat bagus. Gitu kan? Daripada kita tumbuk-tumbuk, punya 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kita terlalu pelit, tapi ada di tengah-tengah. Halal dan thayyib, halal yang Allah bolehkan, dan orang beriman paling pantas menikmati apa yang Allah halalkan, dan thayyib artinya berkualitas. Ini harus bersatu ya, nggak boleh dipisah. Misal ayam halal, tapi kalau dia tidak thayyib nggak boleh. Thayyib ini maksudnya berkualitas. Misal ayam sudah rusak 2 hari yang lalu dimasak, udah kita lihat ada jamurnya udah rusak, maka ini sudah tidak thayyib, nggak halal lagi. Halal dan thayyib harus bersatu. Kalau sudah jadi atau bangkai atau rusak, ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyibin, disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan buat diri kalian kebaikan-kebaikan thayyibat yang Allah bolehkan. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, silakan. Apa yang telah Allah halalkan buat kalian, tapi jangan berlebihan. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makan, nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, boleh dan thayyib, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Maka setelah itu patuhlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sini Allah menyuruh kita memakan yang menikmati yang halal dan juga thayyib. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian ya, dari rezeki dan thayyiba yang berkualitas. Washkuru ni'matallah, dan syukuri nikmat Allah itu in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, sekaligus saya luruskan satu hal, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Dan tolong teman-teman, saya kalau datang dalam majelis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta, kalau saya sedang berbicara, demi Allah saya nggak pernah singgung, tidak pernah maksud menyinggung siapapun. Kenapa lagi saya tidak kenal Anda semua, gitu kan? Jadi di sini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan Anda kebetulan karena oh iya saya pernah, ini bukan karena saya singgung Anda, saya tidak tahu, tidak ada niat saya untuk menyinggung, gitu kan? Tapi ini sebagai sebuah ilmu, informasi yang perlu kita ketahui. Teman-teman sekalian, ada banyak umat Islam yang saking semangatnya dengan agama Islam ini, mereka salah faham dengan istilah zuhud. Zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya apa? Pakaiannya harus kusu, makannya roti kering, gitu kan? Penampilannya kumuh, rumahnya berantakan. Ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat, rumah yang luas dan tunggangan yang baik. Nabi SAW menggunakan pakaian, kainnya dari kutun, dari negeri Yaman. Kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus, gitu kan. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat depan rumah Nabi SAW, lalu kebetulan waktu itu bulan purnama. Tiba-tiba dia lihat bulan purnama, kok indah sekali bulan purnama. Dia bilang, saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya karena indahnya bulan itu. Saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah yang baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Maka saya melihat ke arah Nabi, saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Menjaga kebersihan, kerapian. Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang. Gak pernah ditemukan bau busuk di mulut beliau. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan, kalau kami bersalaman dengan Nabi, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau, cairan yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau dari batang leher sampai ke kaki beliau, disuruh istri yang letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain, 5 hal fitrah dijaga oleh seorang muslim: khitan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Kebersihan disuruh jaga. Jangan malah muslim tapi luar biasa kotor pakaiannya, penampilannya kumuh. Tidak seperti itu saudaraku. Dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan, gitu. Harusnya dia jaga, harus jaga bersihan. Jangan kesannya orang Islam itu masjidnya kotor, pakaiannya kotor, kendaraannya kotor, tidak mau berubah, gitu kan. Semuanya serba kacau semua. Ini kena salah paham dengan kalimat zuhud. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmatin dunia itu. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, gitu kan? Pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan, iya. Tapi ini bukan berarti Nabi miskin, enggak. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 rial, 10 juta, gitu kan? Berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah, gitu kan? Nabi SAW orang mampu, bukan orang tidak mampu. Tapi beliau suka bersedekah, beliau suka sederhana, ya tidak berlebihan. Itu memang betul ada. Jadi perlu difahamin masalah ini. Baik, poin yang keempat. Setelah bersyukur, bersedekah, menikmati yang halal dan thayyib, meninggalkan yang haram. Ya, dan ingat teman-teman sekalian, semua yang halal pasti baik buat kesehatan kita. Semua yang haram buruk buat kita. Jangan dilakukan, sudah. Gitu kan? Dan kita bisa lihat sekarang subhanallah, khamar ditemukan banyak bukti-bukti tentang buruknya, babi dan apa saja yang Allah haramkan pasti buruk buat kesehatan. Tinggal Anda cari sendiri, data-datanya pasti ditemukan luar biasa. Dan sekarang ini saya temukan data terakhir di Jepang. Orang-orang Jepang asli pun kalau masuk supermarket mereka mencari makanan-makanan yang sudah dikemas itu yang ada label halalnya. Karena mereka tahu kalau halal pasti jauh dari hal-hal yang buruk. Orang non-muslim yang nyembah matahari sekarang cari makanan halal, gitu kan? Memang sudah begitu. Bagaimana Anda orang muslim kalau tidak cari yang halal? Mestinya begitu. Yang keempat teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustadz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus diucapin, jangan berhenti, gitu kan? Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja karena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras, tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu, di kota Basra, di Irak. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh, satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa Anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala,
Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya, dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar, kata para ulama tafsir, bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar, Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 madhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Madhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk ke masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan Isya dia ikut sholat. Selesai Isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa hal dari 3. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, hai syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi, nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa, masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah nih gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Gitu kan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa nih. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih, astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang, saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti, istighfar lagi. Selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang kelima teman-teman sekalian, untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan.
Takwa sudah saya jelaskan dari subuh tentunya, tapi kita ringkaskanlah kepatuhan kepada Allah. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tinggalkan, tinggalkan. Wajib atau sunnah kerjakan semua, yang haram dan makruh tinggalkan. Udah, hidupnya untuk agama sudah. Ini namanya takwa. Orang yang bertakwa Allah janji untuk berikan kepadanya rezeki. Di antaranya darinya adalah surah At-Talaq. Ini sudah tadi pagi kita jelaskan, At-Talaq surah 65, ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luas dari masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Jadi jelas sekali takwa akan mendatangkan rezeki itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ada beda tawakal dengan tawakul. Tawakal ini teman-teman sekalian menyerahkan hasil usaha kita, ya, menyerahkan hasil setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan, ya, sebelum ada usaha. Contohnya begini, ada riwayat Bukhari menjelaskan ada seorang sahabat Badui dari padang pasir, sahabat Nabi SAW, datang bawa untanya, datang ke masjid ingin dengar ceramah. Begitu tiba depan masjid, dia tidak mengikat untanya, dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Dia nggak ikat, dibiarin untanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk kakinya dalam masjid, baru satu kakinya masuk ke masjid, yang satu masih di luar, untanya lari. Dikejar sama dia. Unta ini teman-teman sekalian hewan yang susah sekali untuk ditangkap. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Lari unta itu, dikejar sama dia nggak dapat. Sudah capek dia nggak bisa dapat lagi, untanya sudah lari, dia kembali ke masjid, pengajian Nabi SAW sudah bubar. Unta hilang, ilmu hilang. Gitu. Dia masuk masjid, dia sedih. Lalu Nabi SAW tanya dia, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah, kisahnya begini. Kata Nabi SAW, kamu salah. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal Allah. Baru tawakal. Kunci dulu mobil dan motormu, baru tawakal. Kalau kita niatkan tawakal, Allah akan jaga. Allah SWT akan jaga. Di dalam ayat Al-Quran tadi surah At-Talaq sama surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata ulama, pemberi rezekinya, gitu kan, penolongnya, gitu kan, penyembuh penyakitnya dan seterusnya. Itu namanya, itu makna daripada hasbuh. Yang ketujuh teman-teman sekalian, silaturahim. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa, saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada 2 orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan. Oh enggak ada nak, baik doain ya.
Mereka bilang, semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang, nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana caranya? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang, saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang, saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, Syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan, di penjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah, data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, Syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa dia, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang yang akan divonis 10 tahun. Gitu kan? Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk, terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai tahu menilai pemberian anak kita. Pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana, seperti teman kita masih bisa marah, atau pasangan kita masih bisa merengut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia, seorang syekh lagi sholat, suaranya insya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat, khusyuk. Jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya, dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah, walaupun saya sudah sering isi ceramah, gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu, selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam, di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic, kenapa itu, ada apa? Dia bilang, Syekh, ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat, jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta, tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunnahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara, semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami, pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki ngurus gitu. Orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia.
Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin. Sampo, sabun semua dia yang siapin. Semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang Anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa. Keluarga kita tahu di sana ada sampo, tahu di sana ada sabun, tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500 ribu, 300 ribu, teman-teman sekalian sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Yang kedelapan, haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kelebihan rezeki selalu lowongkan. Sudah pernah haji Ustaz, haji lagi kalau ada kesempatan. Sudah pernah umroh Ustaz, umroh lagi, nggak masalah. Sudah 2 kali, 10 kali, 100 kali, nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Bukan kekayaan. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak ada orang yang pulang haji umrah itu kemudian miskin. Insya Allah tidak ada. Rutinkan. Saya tahu ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah. Allah berkahi, sudah tua sekali. Mungkin umurnya sekarang sudah mendekati 90 tahun, 80 tahun lebih. Tapi masih sehat, masih jalan, banyak usahanya masih jalan. Dan saya dapat informasi dari berita yang saya bisa percaya, dia Masya Allah 3 minggu di Indonesia, seminggu selalu di Mekah sama Madinah. 1 bulan itu, 3 minggu Indonesia, 1 minggu di sana, ibadah sama istrinya berdua. Udah, tiap minggu. Subhanallah, buildingnya banyak di Jakarta. Disewain orang, dijual beli, lalu untung, Masya Allah. Dibuka rezekinya oleh Allah SWT. Jadi sering umroh, sering haji teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mulai modal usaha atau saya umroh sama haji? Jawaban saya umroh sama haji. Kecuali Anda pertemukan dengan utang lain. Utang harus wajib didahulukan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau enggak, maka lakukanlah umroh itu. Saya pernah bilang sama satu jemaah saya, waktu saya lagi umroh teman-teman sekalian, dan kalau ada memang teman-teman yang pas mau ikut ibadah umroh yang saya bimbing, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau tanya kepada teman-teman manajer, saya akan informasikan. Karena di bulan Januari nanti saya ada bimbing umroh, Februari ada, Maret ada, April, tapi tentu travelnya berbeda-beda ya. Saya tidak fokus satu travel. Jadi saya memang pindah ke beberapa travel yang kira-kira bisa menjalankan program yang saya inginkan. Karena nanti di sana kalau saya bimbing harus setiap hari ikut taklim, gitu kan? Itu syaratnya. Jadi habis asar ikut taklim supaya memang mereka pulang bisa bawa ilmu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, umroh dan haji ini kalau kita kerjakan maka akan sangat membantu untuk mendatangkan rezeki. Ada seorang jemaah pernah umroh dengan saya dari Irian kebetulan. Saya pernah dakwah sampai ke Irian, alhamdulillah. Kemudian dia dengar saya mau umroh, dia datang, sekeluarga ikut. Waktu itu kami, mungkin kisah ini sekitar 5 tahun yang lalu, umroh bintang 5 sekitar 30 juta waktu itu rupiah. Dia tinggal satu kamar sama saya tanya, Pak, bayar berapa umrohnya? 30 juta Ustaz, 32 juta waktu itu. Mahal nggak Pak? Dia bilang ya sedang lah, karena memang beliau orang mampu. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitung uang yang 32 juta yang Bapak keluarkan, anggap 35 juta itu dengan pahala yang Bapak dapatkan. Dia bilang memang bisa Ustaz. Saya bilang yang ada dalilnya saja. Baik, bagaimana rasionalnya? Saya bilang baik, kita hitung. Sekarang kebetulan waktu itu lagi di Mekah kebetulan. Pulang dari sholat duhur, nunggu waktu asar. Saya bilang, Bapak sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Saya bilang kalau kita ambil sholat wajib Bapak, ya. Sholat wajib 1 hari 5 kali. Dan ini 1 hari cuma 1 kali. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, asar cuma sekali, semua cuma sekali. Berarti kalau kita hitung 100.000 kali sama dengan 100.000 hari.
Kalau kita hitung-hitung rasionalnya, 100.000 hari, 100.000 dibagi jumlah hari setahun, 365 hari, akan keluar angka kurang lebih kalau saya tidak salah 274 tahun. Berarti satu kali sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia, gitu kan? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan sholat di masjid, maka pahala perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 25 kali lipat teman-teman sekalian, 274 tahun dikali 25, itu keluar angka kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun, ini bukan waktu yang sedikit. Belum hadis Nabi yang berbunyi, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat radhiyallahu anhuma, 1 derajat ke derajat yang di atasnya, ya, itu jaraknya 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun, gitu kan? Ini luar biasa fadilahnya. Coba kalau kita sholat 6.500 tahun dibagi 32 tahun, 32 juta atau 35 juta, berapa nilainya tuh? Belum sudah masuk include tiket pesawatnya, hotelnya, makannya, belum lagi kita dapat pahala-pahalanya, gitu kan? Belum pengalaman-pengalaman, kita bisa kunjungin wilayah Uhud, perangnya Nabi SAW, belum bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat dan seterusnya, banyak fadilah. Jadi banyak hal yang didapatkan, gitu kan? Baik, jadi haji dan umroh salah satu faktor penambah rezeki. Yang kesembilan, hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian, hijrah dari wilayah non muslim ke wilayah muslim. Kalau kita dapat sebuah wilayah yang kita tidak bisa sama sekali ibadah, gitu kan, maka jangan bertahan di situ. Kalau tidak bisa ibadah, kalau bisa ibadah, alhamdulillah. Ini sering saya ingatkan teman-teman kita yang masih hidup di luar negeri, yang memang mereka hanya karena gengsi. Lain kalau duta, penuntut ilmu nanti dia balik, lain. Atau lahir di sana mungkin. Tapi kalau orang datang hanya untuk kerja, maaf, saya bukan mendaunkan semangat orang yang mau kerja luar negeri, bukan. Tapi kalau mau, pergilah ke negara-negara Islam. Karena negara non-muslim ini ada konsekuensinya, gitu kan? Ada konsekuensi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW, saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Maksudnya apa? Mereka kalau ibadah susah, ya sudah resiko kamu. Nanti hari kiamat kok nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah tidak ada tempat sholat. Nggak bisa. Siapa yang suruh kamu ke sana, gitu kan? Kalau meninggal susah dapat kuburan muslim, ya sudah resiko kamu. Akhirnya kamu dikubur dengan orang muslim, ini tidak boleh, gitu kan? Maka ini harus difahamin. Saya kemarin subhanallah, waktu diminta saran oleh seseorang yang membantu saya membawa mobil di Jakarta, Ustaz doakan saya mau berangkat ke Australia. Saran Ustaz apa? Saya tanya, kenapa mau ke Australia? Mau kerja. Baik, boleh saya tanya apa alasannya? Gajinya besar Ustaz. Gajinya besar, baik. Berapa gajinya? Sekian ribu dolar, gitu kan. Terus saya bilang, boleh saya kasih gambaran? Dia bilang boleh Ustaz. Pertama masalah gaji dulu yang tadi kamu anggap besar itu. Pertemukan antara gaji yang kamu terima dengan kehidupan di sana. Jangan cuma kuruskan ke rupiah langsung dianggap besar, gitu kan? Pastilah besar. Kalau lagi rupiah lagi turun kayak sekarang, memang lagi tinggi dolarnya, maka besar. Tapi jangan seperti itu. Coba lihat bagaimana kehidupan sana. Ternyata sewa rumahnya mahal, kehidupannya mahal. Juga nanti bisa ditabung sedikit sekali. Itu pertama. Yang kedua, alasan banyak orang keluar negeri karena gengsi. Ada karena salju lah. Salju ini ada apa teman-teman sekalian? Kalau turun dingin, nggak bisa jalan, gitu. Susah, bau nggak enak, gitu kan? Pakai baju berlapis-lapis, tapi orang kita kan nggak ada salju di Indonesia, bangga foto dekat salju, padahal sudah menggigil. Apa salju itu? Kalau anda mau salju gampang, ambil es batu blender, udah sama. Masalahnya itu, saya pernah temukan, saya diundang ke Australia ceramah waktu itu sama orang-orang kita, orang Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney. Waktu saya tiba di Sydney, ada pengajian di rumah satu jamaah, banyak orang yang datang, masya Allah. Kemudian ada satu orang bapak di belakang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Saya bilang sebentar Pak, sebelum saya jawab, kenapa bapak bertanya begitu? Bisa saya tahu? Dia bilang saya tinggal agak jauh dari Sydney, sekitar 2-3 jam naik mobil. Saya dengar Ustaz datang ceramah, saya ingin dengar. Dan saya ini kerja, maaf ini bahasa dia ya, membersihkan kotorannya orang kafir nih, kotoran manusia. Jadi sering baju saya kena kalau saya bersihin, gitu kan. Jadi tong besar itu yang nampung-nampung nyedot-nyedot kotoran itu saya bersihin tuh.
Sekarang boleh nggak saya sholat sementara baju saya kena kotoran dia? Saya bilang, sebelum saya jawab Pak, saya ajak Anda pulang ke Indonesia. Demi Allah Bapak jual nasi uduk sama tempe pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Gimana caranya dipertemukan? Jual nasi uduk sama tempe lebih mulia, azan bisa sholat gitu kan. Dan kalau Anda tanya hukum syar'inya jelas nggak boleh. Baju kena setes kencing aja nggak boleh pakai sholat, apalagi kotoran manusia. Malah lebih tidak bisa gitu. Tapi seperti itu teman-teman sekalian, banyak orang yang sengaja datang ke wilayah non-muslim untuk tinggal hanya karena gengsinya. Saya sudah keliling beberapa negara teman-teman sekalian, saya sampaikan berita gembira, Indonesia negara kita luar biasa. Luar biasa, cuaca sepanjang tahun berdekatan. Saya waktu tinggal di Saudi, 7 tahun dari SMA sampai S1 teman-teman sekalian. Kalau musim dingin, saking dinginnya 5 derajat, 4 derajat. Kalau mau tidur, itu selimutnya kita dudukin dulu tuh. Anget baru dipakai tidur, kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Susah, 2 bulan, 3 bulan dingin sekali. Kalau musim panas 55 derajat, pecah-pecah bibir, kaki pecah, panas, gitu kan? Luar biasa. Saya diundang ke Australia pas musim dingin, pakai baju berlapis-lapis, mau sholat subuh luar biasa dinginnya, gitu kan? Kita subhanallah paling panas 35, 37, gitu kan? Itu sudah luar biasa dianggap panasnya. Tapi yang standar ya ada 28, ya. Dingin pun maksimal mungkin 25 yang standar. Ada tempat-tempat puncak-puncak gunung mungkin memang dingin, tapi ini standar. Kita bisa pakai jaket, bisa pakai baju kaos, bebas. Yang luar biasa, azan kita dengar di mana-mana. Di Indonesia ini mic-nya berantem, gitu kan. Sini azan, sini azan, sini. Kita keluar jam 12 lewat 10 Jumat, keluar jam 12 masih dapat saf pertama tuh. Saya kemarin di Australia diundang ceramah. Khutbah Jumat, Ustaz khutbah Jumat besok ya? Baik. Jam berapa Jumat Pak? Jam 12.10. Saya udah siap-siap dari jam 11. Jam 12 lewat 10 baru dijemput. Loh ini mau khutbah nih. Pas datang saya bilang, loh Pak 12.10 loh ini. Dia bilang enggak Ustaz, di sini Jumatnya kita tunda sampai jam 1. Loh kenapa ditunda sampai jam 1 Pak? Kan 12.10 Jumatnya. Iya orang-orang Islam sini pada kerja, nggak bisa istirahatnya jam 1 siang sampai jam setengah 2. Jadi waktu itulah mereka gunakan untuk Jumat. Subhanallah, Jumat pun ditunda gara-gara kerja, gitu kan? Ini gimana ini? Kita alhamdulillah di Indonesia hidup tenang, enak, tentram, luar biasa. Gitu. Maka teman-teman sekalian, hijrah itu kalau kita pindah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim justru menjadi penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berhijrah menuju ke wilayah Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan muragaman katsira, peluang-peluang yang sangat banyak Allah kasih, wa sa'ah, dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Hijrah ke wilayah yang bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ikutkan dengan doa. Sebelum berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab sembuh kita. Sebelum membuka usaha, berdoa dulu, gitu kan? Ya Allah, saya mau buka usaha ini, berkahilah. Begitu. Banyak orang menjadikan doanya nomor 30, gitu kan? Kalau mau ke dokter, dokter dulu, dok sembuhin saya, dok penyakit saya begini. Ya, terus kalau sudah mentok, dokter udah nggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ini terbalik ini. Allah akan biarkan dia kalau seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup bagimu. Tapi kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Jadi kita harus menggantungkan memang nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini teman-teman sekalian adalah curhat kepada Allah. Dan kalau anda mau lebih lengkap bisa dengar ceramah saya dahsyatnya doa. Ada di YouTube jelas diangkat 2 jam tablik akbar, dahsyatnya doa, gitu kan? Ini memang saya jelaskan panjang lebar, tapi saya ingin ringkaskan sebuah hadis Nabi berbunyi, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan nih. Kata Nabi, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia.
Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berdoa teman-teman sekalian, diberkahi. Buka toko, baca bismillah, minta kepada Allah diberikan berkah pada hari itu dan seterusnya. Ini harus tahu. Yang ke-11, menikah. Ya. Ini yang belum menikah ini luar biasa. Yang sudah menikah juga Allah SWT berikan rezeki. Jadi Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti kasih rezeki. Dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Pergi berperang di jalan Allah, biar cuma modal baju di badan tuh, pasti hidup tuh. Saya dapat berita di Gaza, di Palestina. Kemarin waktu 3 minggu lalu sempat umroh bimbing ke Aqsa. Lalu saya ngobrol sama orang-orang Palestina. Ada informasi, jadi ada wilayah yang belum dicaplok sama Yahudi itu, dan semoga Allah tidak akan membuat mereka merebutnya gitu. Namanya Gaza, jalur Gaza yang sering kita dengar. Di situ tuh subhanallah banyak anak-anak muda mereka sekolah. Kalau pagi mereka sekolah sampai siang, pulang dari sekolah udah langsung pakai tutup wajah, ambil segelas air mineral, sebotol air mineral, bawa Al-Quran, duduk di puing-puing rumah mereka, nunggu ribat sampai malam gitu. Nunggu di situ. Tiap hari begitu jihad di jalan Allah, gitu kan. Dan mereka dokter, mereka jadi insinyur begitu tiap hari. Begitu kerjanya. Subhanallah, dengan modal air mineral 1 gelas hidup. Mereka bisa menikah, punya keturunan. Mujahid dijamin. Yang kedua, muahad. Mukatab. Mukatab ini istilah bagi hamba sahaya. Dalam Islam ini ada hukum hamba sahaya ya. Kalau terjadi peperangan antara muslim sama non muslim dan orang Islam memenangkan peperangan, yang ada di pasukan itu menjadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan dan dibebaskan dalam hukum agama. Dianjurkan untuk bebasin, islamkan, bebaskan gitu kan. Kemudian juga bisa mukatabah. Mukatabah ini si budak datang kepada tuannya, muslim berkata, saya ingin bebas dari keterbudakan. Apa syaratnya? Tuannya bilang boleh, kau bayar 10 juta rupiah. Lalu budaknya bilang baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta boleh? Kata tuannya boleh. Selama 10 bulan dibayar, maka dia bebas dari keterbudakan. Ini namanya mukatib. Kata Nabi SAW, selain mujahid, mukatib juga Allah akan kasih rezeki. Karena dia mau bebasin dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena meninggalkan perbuatan yang haram. Dibukakan rezekinya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-12 ya, adalah memiliki ilmu, pengetahuan. Dan ini harus kita kuasain ilmunya. Jadi apapun bidang yang Anda ingin masuk, gitu kan? Misal pengen jual restoran, pengen buka restoran, kuasai ilmu restoran itu, datang, pelajarin, gitu kan? Apa sih? Dari mana sumbernya beli, bagaimana caranya, bagaimana keuntungannya, perhitungannya, kita pelajari. Mau buka toko komputer, toko HP, ini, itu, hotel, apa saja, pelajarin, punya ilmunya. Maka selama itu insya Allah ada ilmunya, kita tahu, Allah SWT akan mudahkan. Cuma hubungkan dengan yang lainnya. Poin ketiga tadi, masalah harus halal dan thayyib, meninggalkan yang haram harus berhubungan dengan masalah ini. Jangan buka usaha ada sumber haramnya. Sesuai dengan statement Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia dia harus punya ilmu. Kalau dia mau sukses dunia harus punya ilmunya. Sukses akhirat punya ilmu, ingin dua-duanya juga harus punya ilmu. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian adalah memiliki persahabatan dan komunitas yang sehat. Jadi teman-teman, kalau Anda berteman sama pengangguran, maka kita akan terpengaruh jadi pengangguran. Saya kasih contoh begini. Kalau saya tidak merokok, saya berteman sama 10 orang teman-teman saya merokok. Hari pertama, hari kedua, saya tidak merokok nih. Tapi minimal saya sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja sebatang. Ya, sebulan kemudian saya sudah merokok. Setahun kemudian bisa jual rokok ini. Baik, ini contoh saja. Sebaliknya, saya tidak bisa mengaji. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Teman-teman itu berpengaruh sekali. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas, kita berteman sama pengusaha-pengusaha, kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran, kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk, dalam bahasa Arab namanya bitana salihah, lingkungan yang sehat.
Kalau kita kenalan sama orang umumnya tidak masalah, tapi sahabat-sahabat dekat harus orang-orang yang berprestasi. Maaf teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Masih bisa waktunya? Baik, saya pernah waktu kuliah di Madinah. Ini pengalaman saya sering ceritakan karena memang saya rasa itu prestasi yang saya dapatkan dan saya ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa ngambil jadi pelajaran. Saya sekarang motivasi anak-anak saya untuk menerapkan itu, gitu kan. Saya pernah waktu kuliah tingkat 1 kuliah di Madinah teman-teman sekalian, nilai saya standar saja, biasa gitu. Terus kemudian muncul di benak saya, kok bisa ya? Waktu saya masuk ke kampus, baru mulai semester baru lagi tingkat 2 kuliah, ternyata tempat penerimaan beasiswa tiap bulan kami antri dikasih beasiswa 840 real oleh kerajaan Saudi. Kasih beasiswa. Waktu itu ada orang antri, saya lihat cuma sekitar 7-8 orang. Saya lihat teman-teman saya di kelas, saya tanya, "Akhi, ini antri apa? Ini kan belum akhir bulan, kok sudah terima beasiswa?" Dia bilang, "Bukan, ini dikasih 1000 real bagi orang yang cum laude. Nilainya 90 sampai 100 ini dapat 1000 real nih." Oh begitu. Baik, saya masuk kelas. Mulai saya berpikir waktu itu, bukan masalah pikir 1000 realnya ya. Saya berpikir, kok bisa teman-teman saya yang 7-8 orang ini cum laude? Apa kelebihan mereka? Dia punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Dia punya 2 kuping, saya juga sama. Waktunya juga dia 24 jam, saya 24 jam. Kalau mereka 27 jam ada bonus 3 jam mungkin, gitu kan? Ini enggak sama-sama. Kok mereka bisa, saya enggak bisa ya? Coba saya pelajarin. Saya lihat teman saya yang paling tinggi nilainya. Ada satu orang dari Somalia namanya Abdurrahman. Masya Allah, orangnya baik sekali, selalu ranking 1, selalu cum laude nomor 1, dan nilainya 100, 100, 99, 97, 96, naik lagi 100, begitu terus, gitu kan? Kita ini subhanallah, waktu itu saya tingkat 1 kuliah, dapat 75 aja sudah luar biasa, 75 di bawah. Kok bisa ini orang? Dari mana bisa nilai 100 nih? Saya coba undang dia, selesai kuliah saya bilang, "Akhi Abdurrahman, nanti habis Isya, tolong mampir ke kamar saya ya." Jadi kami dulu tinggal di asrama, building-building, ada kamar, 1 kamar 3 orang. Jadi beda-beda warga negara supaya bisa pakai bahasa Arab gitu. "Oh iya baik Khalid, saya datang insya Allah." Baik, datang. Saya udah siapin nih, ini orang cum laude nomor 1. Yang saya bayangkan adalah yang dia lakukan pasti akan bicara masalah kitab ini, kitab itu, ilmi, semua pasti masalah ilmu nih, gitu kan. Saya sudah siapin buku-buku rujukan, saya sudah siapin buku tulis sama pulpen, saya mau catat apa yang dia bilang nih. Datanglah dia, saya siapin makanan, minuman, habis ngobrol. Sementara ngobrol, sampai 2 jam dia duduk, enggak satu pun bicara masalah buku. Enggak bicara masalah bab ilmu, enggak bicara apa-apa. Loh, bicaranya masalah negaranya dia, Somalia dengan negara kita Indonesia, ditanya-tanya sama dia. Lalu itu kami masih bujang, belum nikah. Kemudian dia tanya, ini cerita tentang nanti kriteria wanita kalau kita nikah seperti apa nih. 2 jam ngomong masalah itu. Loh, ini orang nggak bicara masalah bab ini, bab itu. Saya udah siapin boleh mau catat, nggak ada nih. Loh, apa yang membuat dia berprestasi? Saya tanya dia, "Abdurrahman, kamu setiap hari begini kalau ketemu teman-teman?" "Iya, saya bicara masalah nikah, bicara masalah ini, kemana-mana bicaranya." Apa yang buat dia prestasi nih? Baiklah, saya nggak bilang sama dia saya mau seperti dia gitu. Saya besok masuk ke kampus, saya ikutin dia. Saya sama-sama, saya jalan kampus, dia juga ke sana. Satu fakultas, satu kelas lagi. Ternyata saya dapat kata kuncinya, anak ini di kelas. Jadi di kelas ini dia kalau duduk, ini dosen syekhnya datang. Kalau syekh sudah datang, ada 5 materi setiap hari. Dia datang, syekhnya datang, dia duduk, tutup pintu, mulai baca tahmid dan salawat, kemudian mulai materi. Dia hadapkan mejanya ke syekhnya, dia ambil meja paling depan. Misal gini, ini di depan langsung berhadapan. Setiap syekh ngomong, dia seperti cuma dia sama syekh berdua, nggak ada orang lain nih. Jadi dia dengar betul, fokus, dan setiap lewat 1 paragraf, 2 paragraf, dia bilang, "Sebentar syekh, saya mau tanya, yang anda terangkan tadi ini begini isinya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang saya pahamin, benar nggak?" Kata syekhnya, "Benar." "Baik, kalau ujian saya jawab begitu bisa nggak?" "Bisa." Dicatat sama dia. Ini di belakang ini ada anak-anak yang tidur, yang gambar-gambar. Ini yang ketawa tahu diri ya. Gitu, malas belajar. Saya lihat, oh rupanya di sini nih. Saya coba pindah ke meja depan, lalu kemudian mulai besok saya lihat, dan dia catat-catat semua tuh. Oret-oret, nanti pulang ke kamar diperbaiki nama dia. Dan subhanallah, tulisan dia itu kalau hari ujian teman-teman sekalian ditaruh di fotokopian, di fotokopi sama anak-anak mahasiswa dibaca. Berapa banyak pahalanya orang ini, ayat hadis dihafal, tulisan tangannya, dan dia kena tulis sesuai apa yang dia faham, gitu kan? Dia udah nggak, dia tinggal baca sedikit udah tahu, dan sudah faham di kelas, gitu kan? Mulai besok saya bawa buku tulis, bawa pena, dia di sini, saya di sebelahnya, gitu kan?
Dia bertanya, saya juga bertanya. Proses seperti dia gitu. Tapi yang kalau saya tidak paham, kalau saya paham saya sudah tulis. Kalau dia bertanya saya paham sudah. Kalau saya tidak paham saya, Syekh sebentar. Ya. Maksudnya begini Syekh. Jadi kelas ini jadi hidup gara-gara saya bersebelahan sama si Abdurrahman. Yang lain yang tidak tidur jadi bangun. Dia ada apa nih ribut di depan. Tanya terus, diskusi sama Syekhnya terus begitu. 6 bulan pertama teman-teman sekalian saya kewalahan nulis. Karena Syekh ngomong apa ditulis kan gitu. Susah nih. 6 bulan kemudian setelah saya terus paksain diri sampai pada tingkat Allah mudahkan, alhamdulillah saya bisa nulis apa yang Syekh ucapkan dengan 2 warna pulpen. Hitam apa yang dia ucapkan, kalau ayat pakai pulpen warna merah gitu. Dan pada saat hari ujian difotokopi bukunya Abdurrahman sama buku saya. Dua-duanya difotokopi sama mahasiswa gitu kan. Dan pada saat hasil ujiannya sama, nama dia dan nama saya berdekatan. Sama-sama dapat 1.000 real gitu kan. Sampai pernah ada seorang dosen, ada materi namanya Ghazul Fikri, perang budaya. Bagaimana mempelajari negara-negara barat, negara muslim berusaha untuk memerangi umat Islam. Materi yang ada seorang dokter, orangnya baik, tapi beliau suka pakai bahasa ammiah, bahasa pasaran dalam menerangkan materi. Jadi nggak semua orang paham gitu. Maka Syekh ini kalau ditanya, Syekh, teman-teman dari Afrika tanya, Syekh, ana belum mengerti Syekh. Dia bilang, ente kembali ke buku. Gitu. Nggak dijelasin lagi gitu kan. Ini gimana cara memahaminya orang ini gitu. Tapi apa yang saya sudah ambil kata kunci, Syekh, maaf, yang anda terangkan seperti ini maksudnya, iya benar. Yaudah, bukunya mana Syekh? Ini rujukannya, saya beli bukunya nanti, gitu kan? Subhanallah, dia datang dari angka 100 nilai full, 70 nanti di kertas, 30 ini teman-teman sekalian dikasih ujian di kelas, ujian tulisan 30. Dia datangkan 5 soal, dikasihlah ujian. 2 kelas waktu itu tingkat 4 kuliah. Tingkat 3 atau tingkat 4 kuliah, 2 kelas ini gitu kan penuh, kurang lebih 100 orang lah jumlahnya. Dikasih ujian, datang sini minggu depan marah-marah. Kalian apa ini? Bagaimana kalian jawab nanti di ujian utama? 70 angka kalian bisa dapatkan, 30 aja susah didapatkan. 5 soal saya jawab, tanya nggak ada yang bisa jawab. Kalian salah semua. Orang semua balik ke arah Abdurrahman, ke arah teman-teman yang lain ini mereka pun dianggap salah sama Syekhnya. Ini gimana nih? Gitu kan? Lalu bagaimana? Terus dia bilang, semua salah kecuali ini nih, bahasa lama dapat 30. Terus saya kaget, teman-teman juga lihat ke saya. Saya tanya, Syekh, saya benar jawab semua. Dia bilang, ente benar semua, dapat 30. Setelah itu saya pulang ke kamar, Abdurrahman datang ke saya bawa buku tulisnya. Bahasa lama sini, saya mau tulis. Dia tulis dari saya gitu. Subhanallah, hanya karena berdekatan sama seorang yang pintar, kita jadi pintar tuh. Hanya ikutin caranya dia. Ciplak saja. Bayangkan kalau kita berteman sama yang di kelas tidur di belakang, nyoret-coret, datang kapan mau datang, akan sama dengan mereka. Angka lulus 60, carinya 60, ya bisa tidak dapat 60 kan? Kalau kejarnya 100 bisa dapat 90. Dan ini luar biasa. Makanya harus kejar bentuk persahabatan yang baik, itu penting. Baik, selanjutnya yang ke-14 teman-teman sekalian adalah memiliki keterampilan. Tapi kalau yang saya bahasakan gini, kreatif ya, kreatif ini, dan juga inovatif ya, kreatif dan inovatif. Dalam ilmu bisnis, saya mengambil S2 di manajemen pendidikan dan saya sempat mempelajari pada saat itu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan memang berkembang pesat karena ada poin-poin, banyak poin-poinnya. Di antara poin-poinnya itu adalah masalah bagaimana perusahaan itu akan sangat luar biasa sukses jangka panjang kalau mereka kreatif dan inovatif. Mereka selalu berusaha untuk bisa punya produk. Kalau ada orang di antara Anda dagang, ngambil produk orang yang sudah ada, boleh, nggak masalah. Berkembang, dapat untung iya, tapi kita sedang mengembangkan merek orang lain. Yang sukses sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan merek sendiri. Kalau punya merek sendiri memang jangka pendek dia belum bisa dapat langsung, tapi jangka panjang itu besar. Satu kali sukses maka orang akan pakai nama kita. Ini yang dimaksud dengan inovatif, dan ini kunci kesuksesan sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan potensinya. Daripada kita jual barang orang lain, lebih baik kita belajar untuk coba mencari ya produk-produk yang bisa kita kembangkan sendiri. Dan ini yang saya bahasakan dengan kreatif dan inovatif. Tentu ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di sini dan dia punya kreatif, inovatif dalam mengembangkan usaha-usahanya. Teman-teman kalau lihat ada baju bagus,
Saya punya pengalaman, saya datangin beberapa teman-teman konveksi dan saya mengatakan kepada dia, akhi, boleh nggak? Saya mau ambil baju dari anda ini, tapi dipasang merek saya. Keberatan nggak? Dia bilang nggak keberatan. Silakan. Asal orderannya sekian misalnya. Baik, saya pakai merek saya jual di Jakarta sekarang merek saya misalnya. Memang betul saya tidak bisa buat produk jahitnya, tapi dia bisa siapin. Dan saya tidak menipu dia, karena saya izin dan dia izinkan. Yang penting kuantitinya masuk. Dan itu satu hal yang bagus. Akhirnya yang saya kembangin adalah produk saya, gitu kan? Otomatis secara seperti itu. Ini yang saya maksudkan, jadi bisa mengembangkan dengan masalah itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang ke-15 ya. Ini sebenarnya ada 20 poin, tapi saya belum susun semua lengkap. Adalah kejujuran ya. Kemudian juga afaf. Afaf ini teman-teman sekalian tidak membuka pintu merengek, minta-minta, mengemis. Tidak membuka pintu mengemis. Kalau jujur, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi seorang pedagang dan pembeli serta pemilik utang yang jujur. Di sini kata ulama hadis, dimaksud diberkahi adalah Allah akan lipat gandakan tambahan rezeki bagi pedagang, pembeli dan pemilik utang yang sedang utang yang jujur. Ini termasuk dalam hadis yang dikatakan tadi. Kemudian afaf, tidak mengemis. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya tidak minta-minta. Lain ini minta, ini mengemis ya. Beda kalau antum sedang nawarin proyek untuk investasi, itu lain. Ini bukan ngemis namanya, ngajak orang untuk investasi, ngajak kerjasama lain. Ini memang ngemis. Lalu dia beli rumah dari kemisannya, dia beli makanan dari kemisannya. Ini semua hal yang tidak boleh. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya tidak ngemis kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan. Pintu kekayaan. Jadi ternyata dengan mulia, maka kita bekerja, dengan kita hasil kita sendiri, maka insya Allah Allah SWT akan bukakan pintu-pintu kekayaan. Allahu alam. Jadi ini teman-teman sekalian 15 kiat bagaimana kita menjaga dan mempertahankan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan semoga saja apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya minta waktu sampai jam 9. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Oh, jam 10. Ini waktu Jakarta ini. Lupa. Ini masih bisa lanjut nggak pertanyaan nih? Lanjut. 10 menit ya. Baik, dan saya hanya baca pertanyaan sesuai dengan tema saja. Mana nih pertanyaan sesuai dengan tema nih? Ada yang nanya masalah pilkada. Ustadz, suami ana suruh puasa Senin Kamis. Katanya di tempat kerjanya terlalu banyak godaan, tidak bisa menjaga pandangan. Kalau dia puasa dengan keadaan seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Tentu justru puasa yang mengontrol syahwatnya, gitu kan? Malah semestinya dia berpuasa, sebaiknya berpuasa. Orang yang tidak bisa, orang yang khawatir fitnah, semestinya malah harus puasa. Karena kata Nabi SAW, menikah, wahai anak-anak muda, menikahlah. Ya, karena menikah akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, dan akan menjaga kehormatan pandangan kalian. Bagi yang tidak mampu berpuasa, maka saya sarankan tetap berpuasa, tidak ada masalah di situ. Masalah dia guddul basar, tempat kerjanya banyak fitnah, dia bisa mengontrol kok, asal dia mau sebenarnya, asal dia mau. Dia berbicara dengan tidak harus memandang ya tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT, dengan tetap bekerja. Banyak teman-teman di Jakarta seperti itu dan tidak ada masalah bagi mereka. Saya bermaksud menanyakan hal yang berbeda dari materi rezeki, tapi berhubungan dengan itu. Semoga berkenan. Di lingkungan kami ada tradisi arisan kifayah
untuk keperluan orang yang meninggal. Bagaimana hukumnya arisan tersebut dan menghadirinya? Terima kasih. Saya tidak ngerti ini seperti apa maksudnya. Tapi kalau ada arisan secara umum, kalau tidak ada unsur transaksi dalam Islam itu dibolehkan kalau tidak ada riba, sesuatu yang bertambah disebabkan karena utang atau gadai, tidak ada kezaliman, mengambil haknya orang lain, tidak ada gharar, merugikan salah satu dari dua belah pihak, gitu kan? Tidak ada maisir, unsur judi, ngundi nasib, maka dibolehkan dalam Islam. Arisan itu ya, boleh saja. Tapi kalau misalnya arisan ini ada salah satu dari 4 hal ini, bisa ada ribanya, bisa ada ghararnya, berikan satu pihak, bisa ada kezaliman, ini bisa judi, ngundi nasib, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi boleh saja kalau memang itu diperlukan ya. Saya tidak mengerti yang dimasukkan ini untuk acara, untuk kematian seperti apa. Kalau memang sifatnya sosial, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian memang butuh biaya, bayar kuburannya, perawatannya segala, dan untuk memudahkan agar bisa dibiayai, kemudian diadakanlah arisan ini umumnya Allahu a'lam, yang saya tahu boleh saja. Ini kalau yang saya pahamin. Tapi kalau selain daripada ini, maka saya tidak tahu. Bagaimana kalau suami yang bersifat pelit terhadap istri? Bagaimana bila ada seorang suami yang taat beragama, rajin menuntut ilmu, namun sering zalim terhadap anak dan istrinya? Tidak boleh pelit dengan istri tentunya, gitu kan? Karena sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan untuk keluarga, dan di sini orang tua kemudian masuk istri dan anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dan dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu, dan orang tuamu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi semestinya seorang suami lebih tahu masalah itu. Harus dia lebih loyal kepada istri, anaknya, keluarganya. Harusnya dia begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman sekalian, terutama akhwat kita, yang wajib dari suami hanya nafkah. Apa itu nafkah? Sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan tidak bisa berputar. Tidak ada haknya seorang istri mengambil semua gaji suaminya. Ini nggak boleh. Misal gini, suami yang bijak, dia mencatat kebutuhan rumahnya. Ternyata kebutuhan rumah misalnya 5 juta, gaji dia 7 juta. Baik, 5 juta diberikan ke istrinya, lalu dikelola oleh istrinya. 2 juta dia punya hak untuk bantu orang tuanya, bantu masjid, kegiatan dakwah, itu haknya dia. Nggak boleh istri mengambil semuanya, karena itu haknya suami. Sebagaimana juga suami tidak boleh sama sekali 1 rupiah pun mengambil uang murni punya istrinya. Misal istrinya dapat warisan nih 200 juta, sudah 10 tahun berumah tangga, suami nggak boleh bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya biayain, ini bagi 2 warisannya. Ini nggak boleh. Istrinya punya modal sebelum nikah, sudah punya pendapatan, punya rekening, ada uang, nggak boleh suaminya minta uang itu. Tapi istri boleh minta, tapi nafkah, nggak boleh lebih daripada nafkah, gitu kan? Yang kalau tidak dikasih tidak bisa berputar roda kehidupan. Tapi bagi suami tentu harus paham, uang yang dikeluarkan untuk keluarganya adalah hal yang paling besar pahalanya. Saya sekarang kerja di bank konvensional, saya sangat ingin resign karena saya tahu riba adalah dosa. Tapi di satu sisi kedua orang tua saya tidak menginginkan saya resign. Apa yang harus saya lakukan? Dan apakah rezeki yang saya dapatkan itu halal atau tidak? Baik, melihat waktu, maka ini pertanyaan kita yang terakhir teman-teman sekalian. Saya tidak bisa jawab semuanya. Kalau saran saya, tolong teman-teman buka YouTube dan bisa ditulis TJ, huruf besar semua, tanya jawab, maksudnya terus tulis nama saya Khalid Basalamah. Ada pertanyaan sudah ratusan sekarang, alhamdulillah, yang ditanya oleh teman-teman, dan saya lihat sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan antum di sini. Itu sudah saya jawab di YouTube, tinggal bisa dilihat. Misal masalah rumah tangga, masalah politik, masalah memilih pilkada, ikut boleh atau tidak, pilpres dan segala sudah saya jelaskan. Bahkan ada ceramah saya judulnya kriteria pemimpin dalam Islam. Itu bisa ditonton semua, insya Allah bisa jawabannya. Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian, saya nasihatin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anda pahami Ustadz ini kolot atau terlalu keras, bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat sekali riba ini. Dan memang kalau anda lilitkan diri anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Karena memang sudah Allah katakan seperti dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan sampai kau makan riba, karena itu akan terus berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Teman-teman sekalian, hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW,
1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an masalah itu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memakan riba, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kasih pengalaman sebagai penutup materi kita. Ada satu orang teman datang di pengajian, saya kerja di bank konvensional. Alhamdulillah, rata-rata yang saya sudah jelaskan mereka akhirnya tinggalkan. Orang ini umurnya 30 tahun. Dia bilang, Pak Ustaz, saya kerja di bank konvensional, saya tahu riba. Saya sudah dengar ceramah Ustaz dan berat bagi saya, terbebani. Setiap hari ada beban batin. Saya tahu ini nggak boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, saya berikan makan minum dari mana anak istri saya. Mereka hidup dari saya sekarang. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Baik. Sudah berapa lama kerja di bank? 3 tahun. Berarti 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun? Anggaplah 3 tahun, berarti 27 tahun yang lalu belum kerja di bank. Saya tanya, 27 tahun yang lalu ini Anda di mana? Dia bilang, saya dari kecil mulai kerja, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah semua dibiayai oleh orang tua saya. Cari-cari kerja sampai akhirnya saya kerja di bank ini. Sebelumnya saya masih kerja freelance ke sana sini, sekarang saya terikat dengan kerja ini. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun ini Mas makannya dari mana? Minum dari mana? Dari orang tua saya. Pernah berpikir pada saat itu makan minum dari mana? Dia bilang, kalau mayoritas waktu sih tidak. Baik, coba kita rentet sejarahnya. Dari mulai umur Mas masih 0, saya bilang, di rahim ibu. Pertama ditiupkan ruh oleh Allah SWT melalui malaikat di umur 4 bulan di rahim ibu. Sampai 9 bulan di rahim ibu, dalam kantong. Cuman tahu berenam, terendam di situ, dalam air bisa hidup. Ibu kita setengah mati, minum, makan, susu yang ada asam folatnya lah, inilah, itulah. Sudah luar biasa makan dan minum. Kemudian kita cuma tahu ditransfer melalui plasenta, saripatinya, hidup. Tidak pernah berpikir makan waktu itu kan? Tidak pernah berpikir minum dari mana? Iya benar Ustaz. Baik, waktu lahir. Waktu kita masih SD, masih kecil, anak-anak SD, SMA, masih sampai SMP, sampai SMA pun, kadang-kadang masih kuliah. Kalau dia masih bergantung pada orang tuanya masih minta, ayah, ibu beliin, ayah, ibu beliin. Kadang-kadang marah kalau orang tuanya nggak beliin, tidak mau tahu dari mana uangnya. Pernah nggak berpikir waktu itu dari mana uangnya? Tidak pernah berpikir. Anak-anak cuma nangis beliin permen, tidak dibeliin, beliin es krim, tidak dibeliin, nangis. Gitu kan? Baik, kita selalu dibelikan. Dari mana semua uang itu? Secara mata, kasat mata manusia, orang tua kita yang punya, tapi sebenarnya itu rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah tercatat itu rezeki buat kita. Masa Mas 27 tahun kehidupan Anda dijamin sama Allah, makan, minum, tidur, bernafas, enak. Ya, waktu itu belum ada kerjaan, ya, tapi hidup. Sekarang 3 tahun kerja di sesuatu yang haram, lalu Mas ketakutan setelah jadi sarjana. Enggak connect secara rasional, enggak connect gitu. Mesti kita berpikir secara sehat. Dan ingat, saya ingatkan kepada dia dan kepada teman yang bertanya juga dan seluruh muslimin yang masih terikat dengan masalah haram ini. Teman-teman sekalian, ada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda bilang, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa, berarti sama saja Anda bilang saya nggak mau keluar, gitu kan? Mau tetap di situ. Kalau kita nggak mengambil langkah, nggak mengubah nasib kita, nggak keluar dulu, maka kita akan terkurung terus. Allah nggak akan mengubah nasib itu. Harus keluar dulu, baru Allah ubah nasibnya. Memang begitu. Dan banyak orang yang lakukan akhirnya berubah nasibnya karena mereka mendobrak itu. Teman-teman, ada sebuah kaidah hidup. Ini pegangi. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Misal gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Misal, ada orang bilang begini, kalau pagi hari nggak ada kopi pusing nggak kira-kira? Pusing. Karena dia sudah sugesti dirinya, kalau nggak ada kopi kepala saya pusing. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa Anda merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Tidak merokok, saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya pada batang rokok itu. Sehingga kalau dia tidak merokok, betul-betul tidak bisa berpikir. Kalau nggak ada kopi, betul-betul bisa pusing. Padahal sebenarnya kalau ada air putih, ada susu, minum saja, gitu kan? Nggak ada rokok pun bisa hidup, bisa berpikir. Ini namanya bingkai kehidupan. Kalau bahasa saya,
itu biasanya kita kurung di situ, berputar-putar di situ, kita nggak mau keluar. Padahal kalau kita keluar dari bingkai itu teman-teman sekalian, kolam yang sedang kita tenggelam di dalam, kita keluar, bumi ini masih luas, dan kita punya banyak peluang, jutaan peluang di depan mata kita. Saya masuk di Gramedia, saya temukan satu counter, ada khusus untuk buku-buku investasi. Itu ada tulisan buku-buku bagus, kreatif sekali. Tulisannya itu memulai usaha dengan modal 5 juta. Ada buku memulai usaha dengan modal 10 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta, per 5 juta tuh naik. Ada buku harganya cuma 20 ribu, bisa dibaca. Kreatif, coba kembangin, bisa. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya, teman. Harus mengubah dulu. Gitu kan, keluar dulu. Kaki kita kena lumpur, jangan bilang saya mau bersihin di atas lumpur, susah. Lumpurnya ada, keluar dulu baru bersihin kakinya, maka jadi bersih kaki itu, gitu kan. Tapi kalau dalam lumpur kita siram airnya percuma, gitu kan. Lumpurnya tetap ada, maka harus keluar dulu memang. Dengan keyakinan sebuah hadis sebagai penutup. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu niat ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk orang tua Anda, nasihatin baik-baik. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi, tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Khalik. Orang tua kita kalau larang kita pindah dari bank konvensional, ini riba, haram, nggak boleh dipatuhi orang tua, gitu kan? Orang tua suruh seorang muslim buka jilbabnya, nggak boleh dipatuhi ini. Kepatuhan hanya pada hal yang tidak bau maksiat kepada pencipta. Itu boleh. Kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, nggak boleh kita berhenti. Tapi kalau lagi sholat sunnah boleh. Gitu kan? Jadi harus difahamin bagaimana memahami hukum-hukum syar'i itu. Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan anda dan seluruh muslimin untuk keluar dari keterkaitan pada hal-hal yang haram ini. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berkahi majelis kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kami, melunasi utang orang yang terlilit utang, ya, memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, angkatlah permasalahan mereka, terimalah para syuhada mereka, serta muliakan Islam di tangan mereka dan tangan-tangan kami. Juga partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kami. Dan kami mohon dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, agar Engkau menyatukan kami semua yang hadir di majlis ini, dan juga yang mendengarkan ceramah ini di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan karena kebodohan dan kecerobohan saya, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.